Jadi Kuningan itu tidak miskin ekstrim kalau gitu ya? Iya, mulai nurun. Bantuan itu hanya berlangsung 5 tahun. Setelah itu hapus. Ketika mereka masih membutuhkan Ya. bantuan, ternyata harus diberhentikan. Nah, khususnya yang menyangkut PBI JKN, jaminan kesehatannya. Bisa Ini yang jadi itu pikiran saya. PBI itu JKN, pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan Jaminan nasional. Ada 14 ribuan masyarakat Indonesia yang sedang ngantri untuk mendapatkan PBI JKN. 14 ribuan. 14 ribuan yang harus kita hapus itu Ya. angkanya 34.800 gitu ya. 4 orang atau malah bisa lebih bisa kurang. Kalau menyimak dari tadi berarti ini hanya persoalan data kalau gitu. Bukan persoalan gerak langkah pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Akan berdayakan dulu masyarakat lokal nih untuk dapat bantuan. Gitu ya. Itu filosofisnya lah. Jadi kenapa tukang sorabi? Karena kemarin ada yang nanya, nah saya gini tukang sorabi, sorabi jalan juga sedang ada masalah karena angka HIV juga cukup tinggi. Angka HIV kaitan sama sorabi gimana? Nah, bisa dijelaskan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Pemirsa, kita menyimak pemberitaan yang kemarin bahwa ternyata penerima bansos itu akan dicoret dan angkanya cukup fantastis nih. 34.800 orang pemirsa. Apakah berita tersebut betul atau tidak? Sengaja kita hadirkan langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Toto Toharudin. Wilujeng Sonten. Assalamualaikum Pak Kadin. Waalaikumsalam. Pak, masih berseragam sonten-sonten. Iya. Kita tetap semangat memberikan layanan ke masyarakat lah gitu ya. Biasa. Terus acara di mana Pak? Acara di Ciawi sore ini. Jadi istilahnya ngopi pagi. Jadi ngobrol bersama Pak Bupati dalam rangka menggali potensi. Oh, sama Pak Bupati? Sama Pak Bupati. Oh, udah islah berarti sama Pak Bupati ya? Memang dari dulu baik-baik saja. Beliau adalah atasan saya, yang di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Langit dijunjung. Begitu, Bos. Itu hanya sebatas rumor kemarin mah. Ya, rumor biasa. Biasalah, itu mah bumbu-bumbu ya Pak ya? Bumbu-bumbu demokrasi. Pak, langsung Pak. Ya, siap. Mengenai pencoretan nih kayaknya menarik dan ini masyarakat wajib tahu juga ya. Karena mereka bisa resah nih kalau dicoret gitu kan. Penerima bansos ini. Jadi sebetulnya gimana nih Pak? Sekaligus menyapa masyarakat nih Pak. Ya. Terima kasih ini untuk teman-teman dari Kuningan Mas ya, atau Kuningan News gitu ya. Kuningan Mas. Oh, Kuningan Mas ya. Channel. Oh, ya. Kuningan Mas Channel. Oh ya. Gitu, ya. Jadi saya sebagai Panitia Sosial yang pertama menghaturkan ribuan terima kasih atas koordinasi komunikasi dengan semua elemen sampai saat ini. Jadi kita bersyukur di satu sisi angka kemiskinan di Kuningan turun di satu sisi nih. Oh. Tapi di sisi lain ada sebuah problem bahwa ketika mereka masih membutuhkan bantuan, ternyata harus diberhentikan. Nah, khususnya yang menyangkut PBI JKN, jaminan kesehatannya. Ini yang jadi pikiran saya. PBI itu pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Kesehatan nasional. Ini netizen kan ada yang belum tahu. Belum tahu, betul. Nah, jadi salah satu tugas kita Dinas Sosial adalah mengawal, mengimplementasikan bagaimana masyarakat Kuningan ini diberikan ruang untuk diberikan jaminan kesehatan nasional. Ya. Nah, selain nanti ada Jamkesda yang itu berada di wilayah APBD. Dinas, ya APBD berada di Dinas Kesehatan. Sementara kalau jaminan kesehatan nasional adanya di Dinas Sosial. Nah,
2 bulan kemarin saya datang bersama Bu Wabub, seizin Pak Bupati, ke Pak Menteri Sosial untuk mendorong ada 14 ribuan masyarakat Indonesia yang sedang ngantri untuk mendapatkan PBI JKN. 14 ribuan. 14 ribuan. Itu juga belum selesai, ternyata sekarang dikejutkan, begitu ada ground checking DTSN. DTSN itu data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sekarang semua kiblat data tidak boleh ke data lain kecuali hasil DTSN. Oh iya. Jadi kalau dulu kan ada DTKS, DTKS, ada Regsosek, ada P3KE. Nah, sekarang itu tidak ada lagi data dari mana-mana kecuali dari DTSN. Yang bikin datanya DTSN itu dari Kementerian Sosial. Nah, berarti bukan BPS lagi. Bukan, pendampingnya tetap BPS. Jadi guidance lapangannya adalah BPS. Jadi BPS nanti punya 2 data, satu data makro secara keseluruhan dan ada data mikro yang BPS bersama para pendamping PKH melakukan ground check nih. Jadi menteri itu sudah Kementerian Sosial itu sudah menyiapkan data, disatukan nih DTKS, data Regsosek dan P3KE yang dikeluarkan oleh BKKBN. Nah, sekarang datanya kan jadi satu. Nah, tugas si pendamping PKH itu bukan kapasitas, kan sekarang rumornya gini, gara-gara di ground check sama PKH, orang jadi temenang gitu. Itu salah kalau persepsi itu, karena si para petugas PKH ini kapasitas dia datanya sudah diberikan oleh kementerian. Jadi dia tidak bisa menawar mana yang akan di ground check, nggak bisa. Jadi si kementerian itu sudah menunjukkan ini yang harus kamu checking itu si A, si B, si C, si D. Nah, datanya sudah ada. Jadi dia mah datang, kemudian mewawancarai si penerima manfaat itu, si KPM ya, keluarga penerima manfaat. Mulai dipoto tampak depan, ruang tengah, toilet, semua full, sangat lengkap. Selain wawancara. Nah, dari hasil pemotretan itu, diuploadlah ke kementerian. Kementerian nanti yang menentukan, oh si ini masuk desil ini, si ini masuk desil ini, si ini masuk desil ini. Nah, desil ini, desil 1, apa tuh? Bisa dijelaskan juga? Yang termasuk desil 1 adalah keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin. Kemudian ada desil 2, yang kategorinya adalah kategori miskin. Ada desil 3, kategorinya adalah hampir miskin dia. Hampir miskin. Ada desil 4, itu kategori rentan miskin. Dan ada desil 5 yang disebut dengan pas-pasan. Jadi antara pengeluaran pemasukan itu balance. Jadi menang 500.000, keluarnya juga 500.000. Itu keluarga pas-pasan desil 5. Nah, desil 6 sampai 10 itu yang hari ini dicoret itu adalah mereka yang sudah masuk kategori desil 6. Jadi sudah tidak layak lagi dapat bantuan gitu. Berarti kalau jumlahnya itu 34.804 orang yang masuk desil 6 dan selanjutnya ya. Desil 6 sampai desil 10 gitu ya. Jadi itu yang tidak boleh lagi dapat bantuan. Gitu ya. Nah, tadi juga di acara ada usul dari Ketua BPD Cipakem, menarik. Desa Cipakem, ya. Pak, gimana kalau kenyataan di lapangan itu ternyata dia dicoret nih. Ternyata dalam pandangan kami masih layak. Nah, saya bilang bisa, yang disebut nanti usul sanggah. Jadi kita bisa mengajukan lagi bahwa si ini layak. Dan sebaliknya, kalaupun ada aparat desa menemukan bahwa kok si ini masih dapat, padahal tidak layak. Bisa kita ajukan untuk diberhentikan. Jadi posisi kita hanya mengajukan. Keputusan akhir tetap itu di kementerian. Gitu. Ternyata di Cipakem juga banyak yang kasusnya dianggap masih layak berarti ya? Nah, saya tidak sampai bertanya ke arah sana. Hanya usulan dari mereka itu ada di checking ulang lah. Setelah ada ground checking, ada disandingkan dengan data yang nanti diberikan oleh desa. Dan saya sangat berbahagia ketika ada dari aparat desa yang respect. Kan itu respect berarti. Jadi apakah betul data yang harus kita hapus itu
angkanya 34.800 gitu ya, 4 orang, atau malah bisa lebih, bisa kurang. Ya. Hanya yang ingin kita perjuangkan, yang ingin kita dorong, itu kita ingin, oke lah kalau persoalan bantuan sembako dan lain-lain, itu dari warga juga kelihatan dari keberatan. Yang keberatan itu dari fasilitas kesehatan. Dalam ini PBI JKN. Kan kalau PBI JKN mah bisa aja seorang yang saat ini mampu, dia sedang berobat rutin, kan pasti terbatas tuh. Yang tadinya orang kaya bisa masuk ke rentan miskin. Karena dia misalnya sedang, misal ini mah ya, sedang gagal ginjal atau sedang diterapi kemo, tiba-tiba PBI-nya diberhentikan. Itu kan juga jadi persoalan sendiri. Maka Pak Bupati respect terhadap persoalan ini. Beliau mengajak kami dinas sosial untuk yuk kita sowan ke kementerian, termasuk ke Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi kita ingin bertemu bersama. Kita ingin pecahkan persoalan ini agar masyarakat yang berhak menerima jaminan kesehatan itu tetap bisa berlanjut gitu. Iya. Ini kan masih antri katanya 14 ribuan ya. Untuk istilah tadi ya, PBI JKN. Jadi 14.000 total di Kuningan yang diajukan. Itu di luar yang dicoret nih. Makanya saya jadi pada saat ini sedang berlangsung, para penerima nih, kan penerima itu 177.000. Penerima bantuan ke Kuningan itu totalnya ada 177.000. 100 tepatnya mah 177.327 orang nih. Nah, pada saat ini ada yang ngantri, ini kan masih ngantri nih, yang 14.000-nya. Yang 14.000 belum di ACC, kan kita datang dengan Bu Amub nih ke Jakarta. Datang ke Pak Menteri, menyampaikan nih Pak, kita masih butuh masyarakat Kuningan yang sedang ngantri, ingin dapat bantuan tuh 14.000. Di bulan Mei kita ke sana. Nah, itu juga belum di ACC, ternyata sudah ada kabar terbaru lagi. Dicoret dari nugas aya BG, dicoret. Gitu. Yang jadi, dari 177 juga dicoret gitu. Iya, berarti 34.000 itu dicoret. Iya. Kalau PBI-nya kita udah ada kurang lebih 500.000 sekian yang sudah dapat. Ini mah kan yang 177 mah BPNT ini. BPNT dan PKH, bantuan pangan non tunai. Tapi kalau PBI JKN itu dari 500.000 sekian. Artinya kalau melihat angka mungkin 6-7% yang dicoret nih. Iya, 6. Nah, ini yang keprihatinan kita. Di satu sisi kita sedang mengajukan yang antri, yang sudah dapat malah dicoret. Nah, ini kita ingin verifikasi ke sana. Mohon untuk kalau jaminan kesehatan mohon untuk tidak dihapus lah gitu. 500 ribuan itu yang jaminan yang sudah dapat masyarakat Kuningan. Jadi artinya kita sudah UHC. Sudah di atas 500.000 yang sudah dapat PBI JKN. Berarti itu masuk kategori apa tuh? Desil bagus. Bukan ini mah kalau jaminan kesehatan makan beda lagi. Beda lagi. Hanya kalau yang masuk desil 1, desil 2 itu prioritas itu wajib lah gitu. Wajib dapat. Nah, tapi kan persoalan jaminan kesehatan mah siapapun sewaktu-waktu bisa sakit, bisa berobat rutin gitu ya. Ini yang ingin kita diskusikan dengan Kementerian Sosial, DJSN, dan Komisi 89 untuk memastikan negara tetap hadir untuk memberikan jaminan kesehatan. Gitu. Ya kalau misalkan nggak dicoret mah nanti data Kuningan masih tetap miskin ekstrim kalau gitu. Apalagi ditambah yang itu mah. Enggak, kalau miskin ekstrim itu sekarang kan kita sudah dapat angka. Jadi kalau kita membandingkan nih, di tahun 2024 angka desil 1 yang sangat miskin, artinya miskin ekstrim itu 43.795. Ya. Nah, kemudian begitu kita lakukan ground check nih mulai bulan Maret, April, Mei sampai Juni, itu desil 1 turun menjadi 42.668. Seribuan turun ya. Artinya turun
2,57%. Jadi 2,57% nih untuk desil 1 yang sangat miskin. Ya. Kemudian desil 2 orang miskin di Kuningan semula tahun 2024 itu 44.883 orang. Kemudian setelah kita lakukan ground check ini, pemetaan kembali, memotret kembali, ternyata didapatkan angka 43.428 orang. Artinya Seribuan ada juga. turun 3,24%. Ini turunnya. Ya. Jadi cukup signifikan nih turunnya. Nah, hanya kalau kita nih dari dinas sosial inginnya oke lah, kalau bantuan dicoret mungkin gak ada masalah lah. Gitu, mendorong kemandirian karena kita kita coba membuka juga program pemberdayaan. Besok itu kalau kemarin namanya Pena Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, hari ini namanya berubah menjadi PPSE. Ya. PPSE itu Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Maka di Kuningan punya program sosial yang disebut 1 Sorabi 1 juta. Oh, yang kemarin. Yang kemarin. Nah, kita desa-desa kita berikan ruang untuk mengajukan nih. Saya kirimkan ke semua desa. Nah, pada mengajukan desa, tiap desa 1. Nah, kita beri 1 juta. Tapi kita juga harus mengedukasi manajemen keuangan bagi para pedagang Sorabi yang tradisional itu. Jadi 500.000 kita dorong untuk disimpan di bank, dan 500.000 digunakan. Tapi kapanpun kalau dia misalkan, saya mau mengembangkan usaha nih, yang tadinya hanya jual Sorabi, besok mah mulai ngarambah karena seblak misalnya. Mulai ngarambah karena kopi, karena Indomie. Itu bagus, silakan diambil. Yang 500-nya diambil. Bisa dipakai untuk itu. Tapi kalau dia malah mau ingin mencoba nabung, kita berikan 2 pola. 1, ada di buku tabungan. 2, kita bikinkan kerjasama dengan Bank Kuningan, itu kita bikinkan kotak penyimpanan uang. Zaman baheula makan pakai pakai kotak. Nah, nanti ini tuh ada untung hari ini ada 1.000, 2.000, ada 10 masukan oleh dia. Nah, nanti per 3 bulan kita cek berkembang nggak, penuh nggak kotaknya. Kalau penuh berarti dia bisa memanage. Nah, syukur kalau 3 bulan alhamdulillah ini berkembang. Nah, apakah akan dipakai tambahan modal usaha atau disimpan di bank? Karena mereka sudah punya modal 500.000 di bank, gitu. Jadi kita mengedukasi multi efeknya seperti itu. Berarti yang 500 disimpan, terus keuntungan dari itu bisa nabung di kotak itu. Di kotak. Nah, mereka kita kasih kunci, tapi kunci bangkolnya gitu, bangkolnya dikunci, tapi kuncinya dibawa oleh kita. Oleh bank. Jadi 3 bulan itu nanti para petugas PKH, TKSK datang, Bu, coba dihitung, Cing. Misalkan, nah ini kan mulai Juli, nanti Oktober itu kan dilihat. Ya. Siapa yang nabungnya paling besar? Kita dikasih ribet. Berarti dia mulai ada budaya nabung. Itu juga multi efeknya untuk apa? Menghindari mereka pinjam dari Bank Emo. Kita antisipasi itu. Jadi kita multi efek, bahwa ketika mereka berjualan mereka bisa nabung. Setelah 3 bulan terkumpul misalnya 200.000, 300.000, silahkan disimpan ke bank gitu. Jadi mereka sudah mengenal bank nanti gitu. Berarti sinergis dengan program Kopdes Merah Putih kalau gitu ya. Mudah-mudahan ini kita belum disinergikan ke sana, tapi ke depan ini juga bagian dari strategi kita. Ya. Terus kembali ke data, tadi, Pak. Sambil ngeliat mohon di leut, Pak. Abdi ge hoyong, Pak. Jadi kembali ke data tadi, kalau gitu mah kemiskinan. Jadi Kuningan itu tidak miskin ekstrim kalau gitu ya? Iya, mulai nurun sekarang. Nurun ya, 2,9% ya? Iya. 3. Gitu. Yang desil 1 2,5 ya, desil 2-nya 3,2. 3,24.
kemarin saya sempat sih lihat ada anggota dewan yang bilang justru data miskin ekstrim di Kuningan itu malah bertambah. Gimana itu, Pak? Yang benar yang mana gitu? Nggak tahu versinya dari mana. Kalau kita kan BNBA nih, by name by address. Jadi artinya saya bisa bertanggungjawabkan ketika saya bicara, oh ini angkanya sebegini. Ya. Nah ini bukan hanya sampel penelitian, tapi kita turun dengan populasi yang cukup besar dan kita bisa pertanggungjawabkan berdasarkan by name by address. Ya. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan ini akan jadi rujukan. Termasuk nanti BPS juga harus merujuk ke sini. Jadi kalau misalnya data yang digunakan data tahun kemarin itu sangat mungkin gitu ya. Tapi kalau data hari ini, kalau data per desil, saya bicaranya per desil nih. Artinya, oh keluarga sangat miskin itu desil 1 turun di angka 2,57%. Desil 2 turun di angka 3,24%. Gitu ya. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan. Gitu. Nah Pak, kalau saya simak nih Pak, kalau disimak penurunan angka, kalaupun pakai yang ini ya Pak ya, by name by address gitu kan, bukan pakai data yang anggota Dewan Statement kemarin gitu, yang katanya naik nih kemiskinan ekstrim di Kuningan. Kalau menyimak dari tadi berarti ini hanya persoalan data kalau gitu, bukan persoalan gerak langkah pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Kan basisnya gini. Ya. Kan kita mengambil kebijakan itu harus by research ya. Jadi supaya tepat sasaran. Dan kita sudah punya sekarang kantong-kantong kemiskinan. Itu sudah ada kita. Ya. Misalnya kita sudah punya desa berdasarkan hasil verifikasi kita di lapangan berdasarkan DTSEN, ada 10 desa termiskin. Desa ini ada datanya sampai 10 desa termiskin. Nah, ini akan menjadi bagian strategi kita untuk mengangkat mereka berpindah status yang semula desil 1 ke desil 2. Dari desil 2 ke desil 3. Nah, kita ingin pastikan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah itu linear. Karena datanya sudah ada. Sehingga insya Allah kita kerjasama dengan Poltekkes Bandung yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial, itu akan jadi desa pembina. Jadi akan pendamping lah kayak desa binaan. Jadi mereka akan all out membina desa itu sampai berubah status. Bayangkan di satu desa itu menyumbangkan angka difabel kabupaten itu sampai 25 orang. Dari 600 kabupaten 600 orang nih. Orang difabel. Di desa itu jumlah angka difabelnya mencapai 25 orang. Selidik ternyata difabel ini ada kaitan dengan kemiskinan. Nah, maka ini akan jadi besok itu ada 3 desa yang akan dirambah oleh Poltekkes untuk dijadikan ini desa binaan. Desa binaan. Jadi nggak usah kampus lokalan di Kuningan ya? Enggak, kampus lokal juga dibutuhkan. Tapi ini mah karena Poltekkes memang dia bergerak di kampus sosial ya. Yang merupakan kepanjangan tangan dari Menteri Sosial. Jadi sekarang mah menggandengnya kementerian itu kampus. Jadi ketika ada masalah di desa ini harus diangkat, maka para akademisi dan mahasiswa itu turun untuk memberikan solusi, baik solusi gagasan pikiran maupun solusi materi. Gitu. Ya artinya berarti Dinas Sosial semenjak dipimpin oleh Pak Kadis nih, Pak Toto, jadi sudah melakukan verifikasi istilahnya, by riset biar lebih akurat gitu ya, data-data kemiskinan ini, dan ternyata banyak yang tidak ini kan, kemarin aja kan sempat ada yang seharusnya orang kaya tapi masuk dana penerima bansos gitu kan, seperti itu kan. Ya artinya langkah sekarang untuk tahap awal
verifikasi data lebih akurat kan, Lebih akurat, belum misalnya. melangkah sampai misalkan, karena yang Sorabi 1 juta juga baru kan ya, Iya, baru di launching ya, baru disalurkan lah gitu. baru disalurkan, belum kelihatan efeknya seperti apa, outputnya apa istilahnya outcome ya. ya. Jadi mungkin 3 bulan ke depan saya bisa podcast lagi di sini untuk gimana sih perkembangannya dari tiap desa tukang Sorabi itu kan akan dicek nih. Apakah kan indikatornya rekening banknya apakah bertambah Ya. atau malah habis. Ya. Kedua, kita beri kotak, apakah di kotak itu terisi atau enggak. Jadi budaya menabungnya ada atau enggak gitu. Ya. Nah, akan kelihatan nanti 3 bulan setelah kita berikan bantuan gitu. Satu desa, satu penerima itu. Iya, 1 juta desa, nilainya 1 juta. ya. Si penerimanya yang apa? Yang menentukan siapa, Pak? Yang desa. desa. Jadi kita dinas sosial berkirim surat ke para kepala desa untuk silahkan mengajukan satu. Walaupun ternyata kan di desa teh tukang Sorabi teh anu 2, anu 3. Tapi kita akan cek kalau ternyata ini berdampak signifikan untuk menaikkan graduasi dia, berkembang, gitu ya. Maka kita ingin dorong kembali kolaborasi dengan Komisi 4 untuk bagaimana ini bisa dianggarkan kembali, bisa didorong kembali. Bila perlu lebih banyak gitu ya. Bila perlu lebih banyak, tidak hanya pedagang Sorabi. Kan sempat tanya, nah gini cara tukang Sorabi ke sejen gitu. Nah, saya filosofinya pertama, para pedagang Sorabi selama ini belum tersentuh bantuan. Padahal dia perannya sangat strategis nih. Orang pagi-pagi reka kantor, sempat nyen sarapan Sorabi ini ya. Orang reka sawah belum sempat tukang Sorabi jadi sasaran. Iya itu. Orang reka pasar belum sempat sarapan tukang Sorabi jadi sasaran. Itu satu. Kedua, filosofisnya hampir semua tukang Sorabi adalah warga penduduk asli Kuningan. Iya, rata-rata ya? Rata-rata. Beda kan lamun bukan berarti kita diskriminasi, artinya kita kan berpihak ke warga asli dulu. Yang lebih tepat sasaran. Yang lebih tepat sasaran. Tapi kalau misalnya tukang bakso Malang, kan rata-rata orang Malang. Aya tukang pecel lele, meureun rata-rata tukang Lamongan, kan gitu ya. Jualan putu, itu kan biasanya orang Brebes ya, orang Kersana. Telur asin Brebes juga. Kan biasanya gitu. Iya. Nah makanya saya coba bahwa kita akan berdayakan dulu masyarakat lokal nih untuk dapat bantuan. Gitu. Itu filosofisnya lah. Jadi kenapa tukang Sorabi? Karena kemarin ada yang nanya, nah saya gini tukang Sorabi, cina gitu. Selain saya mere simbol bahwa di Kuningan ini persoalan Sorabi jalan juga sedang masalah karena angka HIV juga cukup tinggi. Angka HIV kaitan sama Sorabi gimana? Bisa dijelaskan ini? Jadi ini kan bahasa guyonan ya, bahasa guyonan sebetulnya mah. Kan ditanya, iya teh Sorabi beneran atau enggak? Saya bilang Sorabinya Sorabi bener. Tapi juga ada pesan moral bahwa di Kuningan itu ada diskusi tentang LGBT, tentang orang HIV. Itu kan persoalannya dari hal-hal yang kaitan dengan tapi Sorabi tapi Sorabi tanda kutip lah. Sorabi lempang gitu lah. Tapi ini mah bahasa heureuyna gitu ya. Tapi itu juga ada pesan moral bahwa kita perhatikan pedagang Sorabi asli dengan tidak melupakan ini orang yang sedang bermasalah kaitan dengan Sorabi tanda petik ya gitu. Itu sebetulnya nilai banyak filosofinya kalau banyak filosofinya ya. Gitu. Iya, Bang Emok gitu. Yang tadi ya HIPN. Iya. Jadi saya meluncurkan program itu kira-kira multi efeknya. Ada pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan. Gitu. Tapi tetap acuannya ke program yang tadi ya. Iya. Penamaan dari atasnya tuh. Iya. Komisi 4 atau enggak? Ini kalau penamaan ini kan apa namanya? Ini pena pahlawan ekonomi. Pena ya. Ya Nusantara. Jadi kita ingin nih masyarakat Kuningan sok beralih ke graduasi. Sekarang kementerian itu mau membantu. Nilainya sampai 5 juta itu. 5 juta. Kalau mereka misalkan dengan kesadaran, udahlah saya mau berhenti menerima
BPNT. Kalau dia mengajukan kesadaran untuk berpindah program, namanya dulu mah PENA, sekarang mah namanya PPSE, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Kalau atas dasar permohonan, maka dia diberi bantuan oleh kementerian melalui verifikasi PKH sebagai mitra dinas sosial. Nah, hari ini mungkin seminggu kemarin saya ngajukan 630 orang untuk mengundurkan diri dari program paket sembako BPNT, ingin pindah ke bantuan pemberdayaan PPSE. Nah, mudah-mudahan di ACC semua nih. Jadi kan 630 orang. Itu akan dapat bantuan kurang lebih sampai 5 juta lah maksimal. Per orangnya tuh. Gede juga. Tapi dia harus punya usaha. Jadi kita nanti verifikasi, Anda mundur, mau usaha apa gitu. Jangan sampai ketika diberi bantuan, kemudian bantuan itu malah dipakai mau di HP, bayar cicilan gitu. Cicilan motor. Jadi kita akan diverifikasi bahwa uang itu harus untuk modal usaha, gitu. Tapi nyicil motor juga modal usaha aja. Ya kalau dipakai Grab, kalau dipakai ini, tapi kalau untuk gaya hidup, nah itu yang akan kita pasti diverifikasi ulang. Gede juga. Gitu. Berarti usahanya apa aja ya 5 juta itu ya? Iya. Tapi baru mau mengajukan, belum ACC ya? Enggak, udah sedang berproses. Kan kalau tahun-tahun sebelumnya hanya angkanya 30 orang, 50 orang kita dapat. Hari ini kita dapat daripada kan ini yang harus diketahui oleh para penerima manfaat itu, ke depan di era Kementerian Gus Ipul itu ingin memastikan bahwa bantuan itu hanya berlangsung 5 tahun. Setelah itu hapus. 5 tahun? 5 tahun. Jadi mereka harus berhenti menerima. Itu salilana lah gitu. Itu salilana. Nah, ketika ada program ini, mereka kan ada 2 pilihan. Apakah menunggu dihapus atau segera beralih untuk mendapat bantuan permodalan gitu. Oh iya benar. Daripada dihapus kan berarti sebenarnya naon-naon gitu. Nah itu. Iya. Bagus lah. Berarti Pak Kadi sudah mengupayakan itu, berjuang untuk itu ya. Kita sebagai berarti kalau 630 per desa itu kan bisa satu desa 2 orang kalau gitu Pak penerimanya kan. Iya kalau misalnya ada kesadaran seperti itu. Tapi biasanya yang ini maju itu berkelompok. Oh, geus lah urang mah tuh gitu. Geus urang mah yuk barengan. Kan ari masyarakat orang punya budaya lamun saurang ilu ka dieu teh, nu sajana teh ari lu ngamakmum gitu. Oh, jadi 5 juta satu kelompok. Bukan, perorangan, hanya nu sok daftarna teh. Kan di sana saya ngadorong nih ke desa A. Ternyata orang yang bergeraknya itu berbondong-bondong, jadi tidak tersebar di tiap desa. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan kita juga dorong selain program ini, coba kita dorong lagi, tawarkan lagi ke tiap kepala desa untuk masuk mengajukan ke program ini, gitu. Program pemberdayaan sosial ekonomi. Berarti program yang itu mah pasti nggak ada potongan ya Pak 5 juta teh. Iya, karena langsung masuk. Kan selama ini total bantuan ke Kuningan itu 424 miliar setahun. Rata-rata sebulan uang yang masuk ke KPM yang baik melalui Bank Himbara maupun ke pos itu antara 40-50 juta, 40 sampai 50 miliar sebulan. Artinya ada putaran ekonomi nih. Hanya ada pemberdayaan atau enggak? Nah, sempat ada yang tanya, Pak Kadis tahu nggak BNBA-nya? Kemarin kita tidak tahu. Tahunya hanya Kementerian Sosial global aja. Nih ada sekian ratus ribu yang dapat bantuan dengan total nilai sekian. Tapi besok ketika DTSN ini kita dapatkan, kita akan tahu oh BNBA-nya di desa ini si A, si B, si C, si D, kita tahu. Jadi kita bisa mengecek, oh berarti benar nih yang dapat bantuan si ini, gitu. Berarti kesimpulannya angka kemiskinan di Kuningan itu turun ya Pak ya? Turun. Dan penerima bantuannya dicoret. 34.804 orang. Tapi yang dicoret itu bisa ikut program yang tadi kayak. Nah, kita ingin coba ya
kalau PBI-nya kita ingin perjuangkan dulu. Biar nambah gitu ya. Iya. Jadi biar oke lah bantuan sembakonya berhenti. Tapi jaminan kesehatan mah jangan sampai berhenti. Tapi kan kriteria penerima itu miskin juga kan, Pak? Kan sebetulnya mah kalau yang namanya jaminan sosial itu tidak melihat miskin atau kaya, negara harus hadir memberikan layanan. Gitu ya. Kecuali kalau dia sudah, oh saya mah udahlah, nggak perlu, saya mah ingin mandiri, malah lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi ada upaya. Tapi kalau misalnya, makanya ada istilah desil rentan miskin itu, saya orang kaya. Oh, rentannya, ya. Saya orang kaya. Ya. Tapi begitu pensiun, kan sekarang ada kasus nih, ada dia pensiun. Tapi dinas sosial tidak boleh hadir, karena untuk ASN tidak boleh. Tidak boleh. Tapi untuk masyarakat biasa yang tadinya kaya, tiba-tiba usahanya berhenti karena penyakitnya, gitu ya. Nah, itu yang disebut rentan miskin. Jadi mereka tadinya bugar, bisa usaha gitu-gitu, tapi karena kesehatannya menurun, terganggu, bahkan harus berobat rutin, maka dia rentan miskin. Kan kalau pensiunan mah ada jaminannya juga kan, Pak? Ya itu makanya tidak boleh kalau yang pensiun. Kan ada yang nanya juga, saya ASN, tapi saya sudah pensiun. Iya. Saya sekarang sakit-sakitan, kan sudah ada Jamkesda, BPJS sudah ada. BPJS ya. Gitu ya. Itu tidak bisa kita bantu. Tapi kalau masyarakat biasa yang tadinya pengusaha kemudian tiba-tiba jatuh miskin, otomatis kan dia tidak bisa berusaha lagi, itu yang disebut rentan miskin tuh gitu. Jadi tadinya orang berada, tapi karena sakit yang menaun atau berobat yang rutin, nah ini yang tidak boleh kita biarkan. Mereka hidup terkatung-katung. Disinilah negara harus hadir, gitu. Nah itu yang saya maksud rentan miskin itu di sini, gitu. Itu ya. Ya kan sekarang mah jadi jelas ya Pak ya. Jadi ternyata memang pencoretan itu benar terjadi. Benar terjadi. Yang kedua, kemiskinan. Dan yang melakukan pencoretan penghapusannya adalah Kementerian Sosial. Bukan PKH. Bukan apalagi dinas atau Paupati, enggak. Kita tidak pernah intervensi untuk seseorang dapat atau berhenti. Tapi kita bisa melakukan usul sanggah namanya. Jadi ketika seseorang dicoret, mengajukan, saya kok dicoret, kan saya masih miskin, verifikasi ulang. Oh iya benar, kita ajukan lagi. Gitu. Kita berhak untuk mengajukan lagi. Ya, jadi itu pencoretan benar terjadi, kemudian yang melakukan pencoretan adalah Kementerian Sosial. Dan angka kemiskinan turun. Ya. Berarti yang miskin ekstrim nih, karena yang dipersoalkan kan miskin ekstrim ya. Karena kemarin kan miskin ekstrim naik 0. Justru miskin ekstrimnya turun sekarang, naik ke grade ketiga. Grade ketiga. Artinya desil 3. Desil 3 ada naik karena dari desil 1, desil 2 itu naik ke posisi hampir miskin. Jadi naik. Jadi orang yang tadinya di desil 1, desil 2 pindah desil. Menjadi desil 3. Itu akibat dari verifikasi data. Verifikasi data yang dilakukan oleh kementerian. Melalui para pendamping PKH. Nah, jadi masyarakat harus tahu nih, jangan sampai menyalahkan bahwa oh ini gara-gara pendamping PKH. Padahal mah sekarang yang belum di ground check saja terjadi. Tiba-tiba mereka ternyata sudah kehapus. Ini saya sudah punya data hari ini bahwa misalnya di Citangtu ada 80 orang yang belum di ground check. Nah ternyata begitu kita mau masuk, abi terus terkenging. Berarti ada bukti bahwa memang bukan si pendamping PKH yang mencoret, tapi sistem yang ada di kementerian. Makanya kenapa kita besok hari Kamis tanggal 3 Juli mau diskusi dengan kementerian, karena masih ditemukan data-data bahwa kok ini orang sudah meninggal. Kenapa masih muncul bantuan? Masih ada terjadi. Banyak Pak? Enggak, kalau banyak enggak. Meninggal masih muncul bantuan. Kan ada ahli warisnya. Nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Kan harus dikembalikan ke negara. Ahli warisnya yang harus
kalaupun dia mau mengajukan. Nah, ini yang jadi masalah adalah artinya ini harus ada, kenapa ada istilah usul sanggah. Kalau menemukan kasus seperti ini, berarti harus ada verifikasi bahwa ini keluarganya sudah penerima, orang yang berhak menerima sudah meninggal, gitu. Itu fungsinya usul sanggah tuh di sini. Oke lah, Pak. Menarik sebetulnya nih, Pak. Pembahasan pencoretan ini kaitan dengan angka kemiskinan ekstrim kan populer banget tuh Kuningan. Ya, alhamdulillah berkat Pak Kadis ya, Pak Dr. Toto menjabat Kadis, ada penurunan ya Pak ya, angka kemiskinan. Jadi tidak miskin ekstrim lagi. Tapi kemarin ada anggota dewan yang bilang justru miskin ekstrim malah naik katanya gitu. Nantilah kita akan undang lah anggota dewannya, ini perspektifnya seperti apa gitu. Dan bila perlu nanti Pak Kadis juga diundang. Siap. Biar ada titik temu lah sebetulnya gimana sih ini perbedaan apa gitu kan. Ya, insya Allah mangga lah. Selama untuk kebaikan masyarakat Kuningan, kenapa tidak? Ini kan pasti tujuan teman-teman dari Dewan juga tujuannya kan bagi kita ada pemacu bagaimana kita bergerak optimal. Selama ini kita cukup bagus lah komunikasi dengan Komisi 4 sehingga muncul gagasan pemberdayaan Sorabi juga karena kolaborasi ini. Jadi tidak hanya saya sendiri, sosial saja, enggak, tapi karena Komisi 4 juga ngebet nih ada kasus kemiskinan ekstrim apa solusinya. Nah, beliau yang punya budgeting di Dewan, kita punya eksekusi, tahu lapangan, maka bersinergi. Makanya setiap kita kunjungan ke dapil itu, turun ke masyarakat, pasti didampingi oleh Komisi 4. Untuk memastikan bahwa gagasan-gagasan beliau itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Iya. Jadi kalaupun ada pokir juga bisa ke sana ya. Oh, itu sangat bagus sebetulnya sangat bagus. Jadi kalau misalnya pokir mulai diarahkan manfaatnya untuk terasa langsung oleh masyarakat ya, itu akan sangat luar biasa dirasakan lah. Akan dirasakan. Akan dirasakan. Cuman gitu. Ya mudah-mudahan keuangan juga di Kuningan juga kan semakin membaik. Mudah-mudahan. Gitu. Pokirnya enggak tunda bayar gitu ya. Program pemerintah tidak tunda bayar seperti ini. Dan kita song-song sekda yang baru gitu kan ya, yang mampu mengatasi persoalan itu ya. Amin. Ya, siap. Mana begitu Pak Kadis. Atur nuhun. Jadi papanjangan gitu. Ya, cekap lah. Nyebut sekda gitu. Bisa bahaya. Siap. Atur nuhun nih kesempatan untuk bisa berdiskusi. Mohon abdi atur nuhun Pak atas kasumpingannya, atas undangan kita. Banyak hal-hal yang tadi masyarakat tahu dan ternyata kepenasarannya terobati. Siap. Sekali diatur nuhun Pak Kadis dan pemirsa, itulah bincang-bincang kita mengenai bansos miskin ekstrim dengan Pak Kadis sosial. Dan kita satu lagi nih. Ya. Insya Allah kita Kamis pada saat saya di Jakarta kita menjadi pilot project KSB. Kampung Siaga Bencana. Jadi kalau Kuningan Mas mau meliput bagaimana peragaan simulasi menghadapi bencana, kita dapat program dari Kementerian Sosial Kuningan jadi pilot project. Tanggal 3 sampai tanggal 5. Kampung Siaga Bencana. Ya itu kayak gimana? Siaga bencana. Emang Paninggaran bencana apa? Rawan apa? Enggak, jadi itu kan kalau simulasi itu bagaimana menghadapi ini, jadi simulasinya itu mereka diberi pelatihan mulai tagana sampai masyarakat harus seperti apa ketika menghadapi bencana. Nah, alhamdulillah ini sebuah anugerah ya, kita diberi kesempatan untuk menerima bantuan program Kampung Siaga Bencana. Jadi sinergi dengan BPBD enggak Pak itu? Mudah-mudahan. Kan ada bencananya BPBD. Ada. Pak Ibe nggak difungsikan. Enggak, itu ada kan tagana itu Taruna Siaga Bencana ada di kita mitranya. Itu yang membantu bagaimana BPBD bergerak. Kita pun punya aksesibilitas. Jadi kita pasti sinergi dengan BPBD. Karena di mana ada BPBD, kita kan punya dapur umumnya,
Ya. Pasca bensananya juga kita turun gitu. Ya termasuk damkar juga. Iya. Sinergis juga itu Ya, ya. insya Allah lah. Kita Ya, sinergikan semua. Ya longsor gitu. Bencana. Oke. Siap, nuhun, Aiden ya. Sampai-sampai, Pak Kades. Pemirsa tadi udah diakhiri, kita lanjut di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.